Selamat bertemu kembali dengan Jago Catur Channel. Kali ini kita akan lihat ya permainan Immortal Game ya, antara Adolf Anderssen melawan Zukertort dalam partai Immortal Game yang dimainkan di Barmen 1869. Ini kita lihat masuk ke Mukan Itali ya, gajah C4 lagi tren juga saat ini. Dijawab oleh hitam dengan gajah C5, langsung masuk ke apa yang dinamakan dengan Gambit Evans. Putih mengorbankan satu piannya untuk menguasai petak-petak pusat. Dimakan oleh hitam dan diancam gajah B4-nya mundur ke A5. Kita perhatikan di sini tadi ini udah satu pion ya. Ini berarti udah dua bidak yang dikorbankan oleh putih. Dilanjutkan dengan rokade, dan di sini analisanya kalau hitam makan kembali pion di C3 bisa dijawab putih dengan menteri B3, jaga menteri F6 dan E5. Dalam partainya hitam tidak mengambil bidak yang di C3, tapi membuang kembali pionnya dengan D3, mengingat rencana putih ini penguasaan petak-petak pusat yang sangat unggul sekali. Ini dibuang pion D4 ke D3. Putih tetap mengancam F7 dan dijaga oleh menteri. Dorong, dan putih melanjutkan dengan benteng E1. Hitam mengembangkan kudanya dan putih juga mengembangkan gajahnya ke A3. Kita lihat di sini rupanya memang hitam tidak ingin tertekan dan mengembalikan bidaknya, mengajak permainan yang penuh dengan komplikasi dengan mengorbankan pion kembali ke B5. Ya, ini kita perhatikan dimakan oleh menteri ke B5, ancam, dan menteri A4. Ini analisanya sekarang kalau hitam rokade pendek ini masih belum bisa ya, karena ada ini gajah masih terganggu ya. Hitam di sini menjalankan gajah B6 terlebih dahulu. Aktifkan buah yang terbelakang oleh putih, dan hitam juga mengembangkan gajah ke B7 untuk melancarkan serangan jarak jauh ke titik raja putih.
Terus membantu serangan ke tengah. Di sini hitam menjalankan menteri F5. Gajah D3 dan hitam merubah rencananya dengan menjalankan menteri H5. Kita lihat di sini bagaimana teknik kombinasi jangka panjang ya, dengan langkah catur yang mematikan. Cek, mau nggak mau dimakan. Ini udah pengorbanan satu kuda ya, makan kembali. Dan hitam juga mengancam pertahanan putih dengan benteng G8. Ada kemungkinan kuda masih kemungkinan dimakan ya oleh menteri H5. Ini langkah jawaban putih dalam analisa sebetulnya bagus juga, gajah E4 ya. Namun demikian Anderson memiliki langkah yang lebih bagus dengan benteng AD1. Hitam menjawab tantangan putih dengan memakan kuda di F3. Berarti kita perhatikan sudah dua kuda yang dikorbankan oleh putih. Langkah selanjutnya putih menjawab dengan menteri benteng makan E7. Nah, sekarang kalau ini nggak bisa ya, langsung hilang menteri ya, kalau ke F8. Sekarang kalau ke sini putih masih memiliki langkah yang bagus dengan benteng D7. Sekarang kalau dimakan, masih analisa nih ya, ini kalah juga hitam dengan double check di F5, raja E8, cek kembali, dan ini dalam mati dengan langkah selanjutnya. Kita perhatikan tadi kalau dimakan D7-nya dengan raja. Di sini raja F8. Putih masih memiliki langkah benteng D8. Sekarang kalau ini makan dengan benteng, menterinya kena. Ini ada varian yang cukup menarik di sini, raja D8. Seandainya ini cek ya, ini masih makan, dan masih ada jawaban dari hitam. Bagaimana seandainya perhatikan ya, sini kalau ke sini ini masih sama juga makan,
masih ada ancaman juga di sini. Kemungkinan lainnya kita bisa perhatikan di sini. Seandainya sekarang ke sini ya, Gajah Eidoscope ya, ini masih bisa dijawab oleh hitam dengan kuda D4. Tadi kita lihat di sini kalau ya ini. Sekarang kita analisa kembali. Seandainya benteng D8 dimakan oleh kuda. Ini kita juga harus belajar bagaimananya membiasakan diri untuk belajar kombinasi baik jangka pendek maupun jangka panjang yang cukup sulit. Ini di sini putih memiliki langkah catur yang mematikan dan sangat brilian dengan menteri D7. Terpaksa dimakan dan gajah F5. Mati ya. Ini mati juga. Kita harus tahu teknik-teknik kombinasi dengan sering mempelajari partai-partai yang cukup tajam. Tadi posisi demikian ya. Ini tadi Raja F8 udah, Raja D8 udah. Dalam partainya hitam menjawab dengan kuda E7. Udah hilang benteng lagi korban. Membiasakan diri dalam posisi kombinasi dengan menemukan langkah catur yang sangat mematikan. Di sini putih menjawab pengorbanan menteri dengan menteri D7. Terpaksa dimakan. Berarti kita perhatikan sudah pengorbanan satu menteri, satu benteng dan satu kuda. Ini bisa di double check oleh putih. Kalau sini nggak bisa, yang tadi mati, terpaksa ke E8. Cek Raja D8 dan langkah catur yang mematikan terakhir adalah gajah makan E7, checkmate. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam bagaimana menemukan langkah catur yang mematikan, mempelajari kombinasi jangka panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.